Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang contoh soal teks cerita sejarah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Witian Dana dari kelas 12 MIPA 1, absensi nomor 34. Sebelumnya, pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan sebuah bacaan yang isinya berhubungan dengan penjelasan dari suatu fakta yang sudah berlangsung di masa lalu. Teks cerita sejarah ini menunjukkan jika cerita itu bukanlah cerita biasa, tetapi cerita yang memiliki nilai sejarah yang disertai bukti yang nyata. Contoh soal pertama, ratusan tahun yang lalu pada masa pemerintah Raja terakhir Majapahit Brawijaya, keadaan begitu tidak menentu karena berkembangnya agama baru yaitu Islam. Pada saat itu, Ratu melahirkan seorang bayi perempuan dan diberi nama Roro Anteng, kemudian sang putri menikah dengan Joko Seger, seorang kasta Brahmana. Kutipan tersebut merupakan struktur dari A. Reorientasi, B. Orientasi, C. Peristiwa, D. Sumber, dan X. Simpulan. Jawabannya adalah orientasi, karena orientasi merupakan bagian pengenalan atau pembuka teks cerita sejarah. Contoh kedua, mata uang rupiah bukanlah satu-satunya mata uang yang pernah berlaku di Indonesia. Kerajaan Mataram Lama, Sriwijaya, dan Majapahit telah mengenal dengan menggunakan berbagai tipe uang yang umumnya berupa logam. Setelah kedatangan penjajah Indonesia pun telah mengenal berbagai macam mata uang termasuk sen dan gulden yang diterbitkan oleh D. Java's C. Bank khusus untuk dipergunakan di Hindia Belanda Indonesia saat itu. Paragraf di atas termasuk dalam A. Orientasi, B. Orientasi, C. Peristiwa, D. Sumber, dan X. Simpulan. Jawabannya merupakan peristiwa. Suatu kutipan teks tersebut berisikan paparan peristiwa mengenai penggunaan uang di Indonesia pada zaman dahulu. Dari awal paragraf terdapat menggambarkan dan penjelasan mengenai bentuk uang yang digunakan pada zaman kerajaan. Lalu di bagian tengah paragraf hingga akhir diceritakan mengenai mata uang yang digunakan pada era penjajah dan VOC dan tentunya peristiwa yang dijabarkan dengan kutipan tersebut, maka dapat diketahui bahwa kutipan tersebut merupakan struktur peristiwa atau urutan peristiwa. Contoh ketiga, di masa pemerintahan Nyai Muruk, Gajah Mada benar-benar menunjukkan kepawaiannya dalam mempersatukan Nusantara kaidah kebahasaan. Teks yang paling menonjol pada teks di atas merupakan A. Farsa adverbial, B. Kalimat bermakna masa lampau, C. Konjugasi temporal, D. Verbal material, dan E. Pronomina. Jawabannya merupakan kalimat bermakna masa lampau, karena menceritakan masa lampau yaitu masa pemerintahan Nyai Muruk. Hal ini dikuatkan dengan terdapat kata di masa yang menunjukkan peristiwa itu sudah terjadi dan merupakan peristiwa masa lampau. Contoh soal keempat, 70 tahun yang lalu di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pukul 10, Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang kemudian dilanjutkan dengan pidato singkat tanpa teks. Setelah itu bendera merah putih yang dicat oleh Fatmawati dikibarkan dan diiringi lagu Indonesia Raya. Konjugasi temporal dalam paragraf tersebut adalah A dan B yang, C kemudian, D dengan, E oleh. Jawabannya merupakan kemudian. Konjugasi temporal adalah konjugasi yang menghubungkan beberapa klausa yang menggambarkan urutan, kemudian, atau peristiwa. Contohnya lalu, kemudian, setelahnya, dan lain-lain. Contoh kelima, karena mereka merasakan betapa kejamnya mengorbankan anak kesayangan mereka memutuskan untuk mengingkari janji mereka dan tidak mempersembahkannya kepada dewa. Kemudian mereka memutuskan membawa pergi anak-anak mereka dan menyelamatkan anak terakhir mereka dari persembahan. Kalimat yang berteks terbang termasuk ke dalam kaidah kebahasaan teks cerita sejarah, yaitu frasa adverbial, kalimat bermakna masa lampau, konjugasi temporal, verba material, atau pronomina. Jawabannya merupakan konjugasi temporal, karena kata kemudian merupakan kata penghubung penanda keterangan waktu untuk menceritakan menandakan urutan peristiwa yang diceritakan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum.